bagiku. Mari nyatakan setiap syukurmu kepada Tuhan. Dengan penuh kelembutan saat ini nyatakanlah setiap rasa syukurmu kepada Tuhan. Bagi engkau yang saat ini hanya bisa berbahasa roh, nyatakanlah setiap rasa syukurmu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang saat ini bayangkan hanya ada engkau dan Tuhan di hadapan. Pejamkanlah matamu saat ini. Bayangkan hanya ada engkau dan Tuhan. Nyatakanlah setiap kasih syukur kepada Tuhan untuk segala baikannya dalam hidupmu. Dalam keheningan saat ini, biarkan Tuhan menjamah kita pada malam hari ini. Mau sembah online. Ano? Terima kasih Tuhan. Untuk sejenak kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena ada firman-Mu telah berkata Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Tuhan, saat ini kami ingin lebih dalam lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Satukanlah hati kami pada malam hari ini. Biarpun saat ini kami berada di setiap lokasi yang berbeda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tiada terbatas. Kuasa-Mu sungguh nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun terjadi perbedaan waktu dan tempat, kami percaya Tuhan melawat setiap kami semua. Sebab Roh Allah yang satu yang 2000 tahun silam yang turun atas para rasul, Roh yang sama juga, Roh Allah yang sama juga yang turun atas kami, menyatukan setiap hati kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami serahkan Tuhan setiap pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu, dan setiap acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau Roh Kudus, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi pada malam hari ini? Siap. Yes. Mari sama-sama kita ajak semua teman-teman kita yang ada di sini untuk menari bersama-sama dengan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Semua ikutin saya. 1, 2, 3. Na 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 na. Sekali lagi.
na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Semuanya. Na 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 na. Sekali lagi. Yeay. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kenapa? Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah seluruh yang bernafas Sang Raja. Di mana? Di atas gunung dan di dalam sama. Semua mari angkat tangannya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang. Siapa-siapa yang melompat dari rumah ya? Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi ya. Na 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 na. Semua siap-siap angkat tangannya ya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab. Sekali lagi ya. Tanganku ku angkat bagi Tuhan. Tanganku ku angkat padamu. Amin. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku. Semua melompat bareng. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Once again. Na 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 na. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu yang kudus Tuhan. Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa sampai saat ini kami ada karena hanya pertolongan-Mu saja Tuhan. Karena hanya belas kasihan-Mu.
Kisah dulu Tuhan, 2000 tahun yang silam, saat Engkau mengadakan 5 roti dan 2 ikan. Engkau tergerak oleh rasa belas kasihan, karena tidak tega Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang telah dititipkan kepada Engkau Tuhan, kelaparan Tuhan. Dan kami percaya, karena belas kasihan-Mu juga, kami ada sampai saat ini. Yang saat ini yang Kau butuhkan bagi kami adalah kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami menjadikan Engkau sebagai penopang kami. Kami menjadikan Engkau sebagai harapan kami Tuhan. Tuhan, saat ini, pada malam hari ini, lewat lagu ini, kami ingin nyatakan Tuhan, bahwa kami ingin berpegang kepada Engkau Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gadah kami, Engkaulah perisai kami. Biarlah lewat kekuatan, lewat lagu ini Tuhan, bagi kami yang saat ini sedang letih lesu dan beban berat, Engkau kuatkan lagi Tuhan, Engkau pulihkan kami, karena kami percaya setiap hati kami yang membawa setiap lagu pujian kepada Engkau Tuhan dengan segenap dan sepenuh hati. Firman-Mu pernah berkata Tuhan, bahwa Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Saat Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan, setiap masalah kami yang kami hadapi saat ini, Engkau pasti akan bantu kami Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan yang baru, Engkau berikan kami semangat yang baru Tuhan. Inilah persembahan, inilah pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Saat ini teman-teman, jadikan lagu ini sebagai doa kita, kekuatan kita pada malam hari ini. Bagi Engkau yang letih lesu dan beban berat, mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Percaya dan yakinlah, Tuhan pasti melawat kita. Tuhan akan pasti memberikan kita kekuatan yang baru. Bukan dengan kekuatan, dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Dengan penuh iman katakan, Engkaulah kuatku yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, sungguh Engkaulah kekuatan kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi melainkan dengan kekuatan Engkau Tuhan. Lewat lagu ini Tuhan, kami nyatakan, bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani tanpa Tuhan yang ada di sisi kami, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dengan lebih tinggi lagi kami katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, dan ini segenap kerinduan kami Tuhan, dan seruan hati kami Tuhan, dan ku datang dari-Mu. Amin. Peganglah setiap tangan kami Tuhan, dan tangan-tangan yang terangkat Tuhan, lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari nyatakan setiap penyembahanmu kepada Tuhan. Inna dadadalala basyara wala 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 wala. Ialah basyih. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Sebab tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menjangkau setiap kita. Dia mendengar setiap curahan hati kita, setiap doa-doa kita kepada Dia, setiap beban kita yang kita sampaikan kepada Dia. Nyatakanlah itu semua saat ini. Bayangkan saat ini hanya ada Engkau dan Tuhan. Innallah basyallah bala 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 bala. Ialah basyih. Oh, ialah la 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 la. Ialah basyih. Ialah basyih. Ialah basyih. Oh, ialah basyih. Ialah la la ya. Ialah basyih. Ialah basyih. La ba ya la 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 ya. Ialah la 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 la. Pandanglah wajah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dia saat ini menanti kita dengan wajahnya yang penuh cinta untuk tinggal datang ke dalam hadirat-Nya. Ida bala bala bala. Ida la bala 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 ya. Ida la 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 la. Ida la 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 ya. Ida la 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 ya rabashe. Oh, ya rabashe. Ina
Nikmati saat-saat indah ini bersama-sama dengan Tuhan. Jika engkau ingin menangis saat ini di depan hadapan Tuhan, menangislah. Jika engkau ingin mengucapkan rasa syukurmu kepada Tuhan, ungkapkanlah. Firman Tuhan juga berkata, marilah datang kepadaku, mereka yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan, untuk saat-saat indah ini bersama-sama dengan Engkau. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. Ada saatnya kami tidak sanggup Tuhan. Ada saatnya kami berteriak minta tolong. Ada saatnya kami bilang, Tuhan, I'm give up Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, bahwa Dia tidak akan membiarkan tangan kakimu sampai terhampuk ke tanah. Sebab Dia akan mengangkat engkau dengan malaikat-malaikatnya. Kami percaya Tuhan, saat kami jatuh, Engkau tak kami biarkan kami sampai tergeletak. Tapi Engkau akan mengangkat kami dengan penuh kemuliaan Tuhan. Sebab Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau adalah sungguh pribadi Allah yang penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat indah ini bersama-sama dengan Engkau. Sebentar kami ingin mendengarkan setiap perkataan-perkataan indahmu Tuhan. Firman-Mu yang indah, sabda-Mu yang indah. Lewat anak-Mu, Tante Michael Lolong yang malam hari ini Tuhan datangkan pada malam hari ini. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan Engkau mengundang dia pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah memakai Tante Michael Lolong pada malam hari ini untuk memberitakan setiap firman-Mu kepada kami. Tuhan, semoga Engkau berkenan mencurahkan berkat dan rahmat-Mu bagi Tante Michael. Dan biarlah firman yang saya sampaikan, firman Engkau yang Tuhan Engkau sampaikan kepada Tante Michael dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Dan jadikanlah kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan setiap firman-Mu, menjadi anak-anak kecil yang duduk diam mendengarkan. Sehingga firman itu dapat bertumbuh di tanah yang subur dan berbuah dalam hati kami dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami kembalikan lagi seluruh acara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau Roh Kudus, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan Tante Mika. Anak-anak muda yang teramat sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mungkin ada 2 orang kali 3 orang yang dibuka di unmute supaya saya jadi kayak ada feedbacknya gitu. Oke. Tema kita malam hari ini, I am here because of your love. Juga mungkin I am here because of your grace. Tanpa kasih, anugerah, dan rahmat Tuhan, entah di mana kita sekarang berada. Tapi kita sungguh bersyukur untuk kasih dan rahmat Tuhan bagi kita. Saya diberikan bacaan dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11.
Kita akan lihat Yohanes 8 mulai ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Kita melihat bahwa Yesus, firman Allah yang menjelma jadi manusia, karena kita punya Allah Tritunggal. Allah kita sebut Bapa, firman-Nya kita sebut Yesus Sang Putra, Roh-Nya kita sebut Roh Kudus. Bayangkan Yesus saja, dia tuh pagi-pagi benar, dia sudah mau berada dekat dengan Bapa, sudah mau menimba kekuatan daripada Tuhan Allah semesta alam yang disebut Bapa. Maka sebagai 100% manusia, Yesus perlu melekat kepada Sang Bapa. Apalagi kita. Orang yang sombong adalah yang malas beribadah, malas berdoa, malas mencari wajah Tuhan. Karena pikirkan udah kuat, nggak perlulah semua itu saya udah kuat. Tapi Yesus memberi contoh kerendahan hati. Pagi-pagi benar dia sudah di bait Allah. Di beberapa ayat juga dibilang pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa. Ayat selanjutnya kita akan lihat. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Nah, bayangkan, harusnya kan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sebelumnya jangan dulu, 3, ayat 3, ya. Jadi kalau saya belum bilang selanjutnya, jangan langsung di selanjutnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu Yesus pagi-pagi benar di bait Allah. Mereka nih pagi-pagi benar di mana ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka kedapatan si wanita berzinah ini di mana? Apakah di bait Allah? Pasti bukan. Jadi mereka itu Yesus saja ke bait Allah, mereka nggak tahu kemana, ngintipin orang berzinah. Mencari-cari kesalahan orang. Maka dijauhkanlah daripada kita mencari-cari kesalahan orang. Urusan orang itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita adalah mengikut Tuhan. Jangan cari-cari kesalahan. Mending dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan aja deh. Urusan dialah itu. Urusan saya mau melekat kepada Tuhan. Jadi Yesus pagi-pagi benar di bait Allah, ini orang Farisi dan ahli Taurat tidak di bait Allah, bahkan mengintip orang berbuat zina. Itu kan sangat-sangat memalukan. Jadi biarlah kita selalu mau dekat Allah saja. Dan dikatakan mereka mendapatkan seorang perempuan yang berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Wow, taruh di tengah-tengah. Jadi mereka kayak pahlawan gitu. Menangkap mangsa. Ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah karena ia sedang berbuat zina. Ngapain sih ahli Taurat dan Farisi ini ngintip orang? Malu-maluin kan? Ngapain mereka begini? Dan mereka seperti pahlawan. Mereka sweeping dan udah tertangkap basah katanya ini perempuan berbuat zina. Ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi mereka sok rohani lah gitu ya. Sombong rohani banget. Mereka mau menjebak Yesus. Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia.
Dijauhkanlah daripada kita untuk menghakimi, mencari-cari kesalahan orang, mencobai orang, apalagi mencobai Tuhan. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Bayangin menyalahkan Tuhan. Kalau saya suka kesian sama Tuhan, nanti ada kejadian buruk, ada kejadian susah, ada yang karena kesalahan kita atau kesalahan orang, kita kecewanya sama Tuhan. Kesalahan keadaan, kita menyalahkan Tuhan. Jadi kayaknya Tuhan sering gitu disalah-salahin oleh manusia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Itu luar biasa. Dia yang pernah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah binatang di udara, di darat, di laut, maka semua itu jadi. Sang Firman yang menjadi manusia, merendahkan diri, membungkuk. Itu perempuan pasti kan ditaruh di tengah-tengah, terjatuh gitu. Yesus membungkuk ke tanah, menulis jarinya di tanah. Yang lain semua berdiri dengan penuh kesombongan. Luar biasa Tuhan Yesus. Nah, apakah kira-kira yang ditulis di tanah? Apakah kira-kira? Kenapa mereka rasa berdosa itu orang-orang akhirnya? Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ada tafsiran yang mengatakan ketika Yesus menulis dengan jarinya di tanah, itu Tuhan Yesus menulis 10 hukum Allah. 1, jangan menyembah berhala. 2, terus ada juga nanti 3, terus dikatakan hormatilah orang tuamu. Ada dikatakan jangan berdusta, jangan menginginkan kepunyaan sesamamu. Jadi sambil menulis 10 hukum Allah. Maka mereka pasti lihat, wah ini saya melanggar yang ini nih, saya melanggar yang ini nih. Maka kata Tuhan Yesus, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kita semua sudah berdosa. Jadi sekarang Tuhan Yesus itu belum menghakimi. Kapan Tuhan Yesus menghakimi? Yaitu kedatangannya kedua kali. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia akan menghakimi orang hidup dan mati. Jadi sekarang ini masih era keselamatan. Tuhan Yesus mau menyelamatkan setiap orang. Sekalipun yang paling bejat dan berdosa, dia mau selamatkan. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Jadi bayangkan ya, Tuhan Yesus membungkuk dan jadi dia udah bungkuk, ditulis tanah, dia berdiri, siapa yang nggak berdosa, lempar batu duluan. Terus dia membungkuk lagi, menulis di tanah, dia teruskan menulis. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, soal yang tertua lebih tua, lebih banyak dosanya, kan lebih lama hidupnya. Jadi, waduh, saya udah melanggar hukum keberapa nih? Udah melanggar hukum ke-1, udah melanggar hukum kedua. Karena berhala itu bukan cuman apa gitu ya, tapi berhala adalah sesuatu yang kita sembah lebih dari Allah. Dan yang paling rawan yang bisa kita sembah adalah cinta akan uang. Mengejar kekayaan. Karena cinta akan uang, manusia banyak menjatuhkan dirinya ke berbagai kesengsaraan.
Karena akar daripada segala dosa bukan uang, tapi cinta akan uang. Bukan lagi menyembah Tuhan, tapi Tuhannya adalah uang, kekayaan, hedonisme, pengen jadi orang kaya banget, tapi nggak jujur, tapi hedonisme, akhirnya melanggar banyak hukum Tuhan. Maka di sini dibilang, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ternyata semua orang ada dosanya. Makanya jangan sok suci deh. Semua kita ini benar-benar only by His love and by His grace. I am here because of your love, because of your grace. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nggak ada lagi. Akhirnya semua pergi. Mulai absen dari yang tertua, dari yang setengah tua, akhirnya yang muda. Semuanya sadar bahwa nggak ada yang sempurna, semuanya sudah berdosa. Ayat selanjutnya 10. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Selanjutnya, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Luar biasa. Sedalam-dalamnya dosa manusia, kasih Yesus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Sebutkan deh, apa dosamu? Apa dosa kita? Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Sekalipun kita bilang, Tuhan saya dosa ini, dosa itu, dosa itu, Tuhan tetap berkata, "Aku ampuni dan aku tetap mengasihi engkau." Yesus mengasihi kita ketika kita masih jauh dari Dia. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Kemarin kita baru merayakan Paskah. Dan tahukah siapa orang pertama yang diberi kehormatan oleh Tuhan untuk melihat kebangkitannya? Siapa orang pertama yang melihat kebangkitan Yesus? Kita akan lihat ya dari Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9. Di sini dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Jadi kan Paskah selalu hari Minggu kan. Maka waktu Yesus bangkit pagi-pagi, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Kalau di Alkitab bilang 7 tuh sempurna, jadi setannya tuh udah maksimal punya deh. Bayangkan bejatnya luar biasa si Maria Magdalena. Tapi Yesus mau menunjukkan betapa dalam, lebar, tinggi, luas kasihnya. Maka diberi kehormatan, pertama-tama yang melihat kebangkitannya adalah Maria Magdalena. Yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Kita nggak pernah bisa mengerti betapa luar biasa kasih Tuhan. Betapa luar biasa. Kita juga ingat, Paus pertama siapa? Paus pertama? Petrus. Benar, benar. Petrus itu pernah menyangkal Yesus 3 kali. Murtadlah dia. Karena dikatakan dia pernah menyangkal, saya nggak kenal Yesus. Kemudian dia pernah bersumpah, swear saya nggak kenal Yesus. Dan dia pernah mengutuk, bener-bener saya nggak kenal Yesus. Tapi ketika ayam berkokok, dia sadar. Dia ingat perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku
3 kali. Padahal Petrus sudah berjalan di atas air sama-sama Tuhan Yesus, udah melihat kemuliaan Yesus di Gunung Tabor, udah melihat Yesus memecahkan 5 roti 2 ikan, memberi makan pada ribuan orang, udah melihat banyak mujizat-mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, wah luar biasa. Tapi dia murtad 3 kali. Dia menyangkal, mengutuk, dan swear, aku nggak kenal Yesus. Tapi ketika Petrus bertobat, Yesus ampuni. Dan Tuhan Yesus juga sadar, si Petrus ini mesti dipulihkan. Maka Tuhan Yesus untuk memulihkan Petrus daripada rasa bersalah, rasa berdosa, dipulihkan juga 3 kali. Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Maka jawabnya, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." "Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, kau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihi engkau." Dan setiap habis jawab, Tuhan berkata apa? "Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku." Berarti salah satu tanda cinta kita kepada Tuhan adalah menggembalakan domba-domba Tuhan. Dan tetap dia menjadi pemimpin umat perdana. Coba kalau kita ada di tim yang kelakuannya kayak Petrus gitu, suka murtad gitu ya, suka menyangkal gitu. Kalau dia bertobat, kita mau masukin di tim inti nggak kira-kira? Waduh, kita mikir-mikir dulu kali ya. Ya orang nih, aduh, nggak bisa dipercaya nih. Tapi Tuhan Yesus, Petrus yang menyangkal ini, panggilannya menjadi pemimpin, menjadi paus pertama itu tetap. Itu luar biasa. Luar biasa. Betapa dalam, lebar, tinggi, luas kasih Tuhan bagi kita. Ada satu ayat, minimal di Alkitab, di kitab suci, minimal kita mesti hafal ayat ini. Satu ayat ini kita mesti hafal. Karena inilah intisari seluruh Alkitab, seluruh kitab suci intinya ini. Kalau ada orang agama lain tanya, intisari kitab suci kamu apa sih? Sebutkan satu ayat. Maka inilah ayatnya. Ada yang tahu kira-kira? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat ya, kalau orang tua deh di dunia ini, dibandingkan dia mau menyelamatkan orang berdosa atau menyelamatkan anaknya, dia pilih menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan orang berdosa? Orang tua di dunia ini. Anaknya. Anaknya pasti. Pokoknya orang tua tuh segala-galanya untuk anaknya deh. Anaknya prioritas nomor 1. Tapi coba Bapa di dalam sorga, ini anak yang tunggal. Bayangkan ya, kita yang berdosa, dia persembahkan anak yang tunggal untuk menebus kita. Jadi dia lebih sayang ke anaknya apa sayang ke kita sih sebenarnya gitu. Itu kan luar biasa. Kita nggak pernah bisa mengerti kenapa ya Bapa di sorga rela anaknya sampai babak belur, berdarah-darah untuk menjadi tebusan. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nggak pernah ngerti kenapa ya kok Tuhan
sayang banget gitu sama kita. Sekarang kita bayangkan kalau kita belum kenal Yesus sebagai penebus dosa kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kira-kira kita ada di mana sekarang? Saya pribadi sangat bersyukur. Sangat bersyukur saya dulu orang yang mengecewakan orang tua saya. Karena mungkin ada kuasa gelap dari keluarga ayah saya, entah juga jiwa pemberontakan saya atau bagaimana. Jadi saya ingat ketika SMP itu, karena jiwa pemberontakan itu, jadi ibu saya tuh pernah bilang, tahu mau punya anak kok seperti kamu, mendingan saya nggak jadi melahirkan. Saya menyesal punya anak seperti kamu. Kelas 2 SMP saya dikeluarkan dari sekolah, ada di pelajaran agama, saya diusir nih anak setan katanya. Dan saya akhirnya sekolahnya nggak benar, kelas 2 SMA saya beli ijazah. Pokoknya mengecewakan orang tua. Mengecewakan orang tua. Tapi luar biasa, bukan kita yang lebih dahulu memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu memilih kita. Dulu, karena kesalahan saya, berapa kali saya diusir dari rumah, di jalan-jalan Jakarta ini, saya menangis, nggak tentu arah. Saya mau baik, tapi yang saya buat nggak baik. Saya mau benar, tapi kenapa saya nggak benar lagi? Jadi saya suka naik turun bus, nggak jelas mau kemana. Tidak jelas. Tapi terpujilah Tuhan, ada orang yang menyampaikan kabar baik, bahwa Tuhan Yesus mencintai kamu. Dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahan. Pertama saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada orang yang mau menerima saya, sebagaimana saya ada. Itu saya nangis hampir sejam barangkali. Saya merasakan kasih Tuhan. Saya merasakan pengampunan Tuhan. Luar biasa, ibu saya aja udah susah menerima saya waktu itu. Udah menyesal-menyesal punya anak seperti saya. Tapi kok ini Tuhan Yesus mau menerima saya. Dan saya jatuh bangun di dalam dosa, tapi saya mau datang kepada Tuhan. Saya dulu paling ingat ini ayat, karena saya suka jatuh dalam dosa, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 ini saya apal banget, ya. Yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dulu kalau ada kebangunan rohani, pertobatan, saya duluan maju ke depan, nangis-nangis. Jadi berapa kali difoto kebangunan rohani, saya difoto, lagi nangis-nangis. Saya benar-benar rindu diselamatkan, ditolong oleh Tuhan. Dan luar biasa Tuhan, walaupun saya masih jauh dari pengertian akan firman Tuhan, saya selalu mau datang kepada Tuhan. Saya ingat juga dulu di antara teman-teman di PD, itu saya yang paling ketinggalan, nggak bisa ngomong, gagap, gugup. Tapi saya selalu mau datang, biar saya di PD itu jadi tukang cuci piring, di Bandung dulu mahasiswa kan pakai gelar tiker, apa-apa saya mau. Kalau ada tim inti, waktu itu saya nggak pernah kepilih, karena saya nggak bisa ngomong. Saya, sampai teman saya bilang dulu, 6 tahun di PD, dulu gue pikir lu bisu, diem aja, nggak bisa ngomong. Bagaimana mau jadi tim inti, orang nggak bisa ngomong. Tapi saya rindu gitu, ingin maju di dalam Tuhan. Dan saya ingat di Biara Karmel waktu itu, ada retreat antar mahasiswa, saya selalu jadi pembantu umum. Jadi disuruh ini, suruh apa, pokoknya saya mau melayani jadi pembantu umum aja selalu.
Dan saya ikut dari luar, ada kacanya waktu itu malam-malam, dan pembicara waktu itu berkata, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, Tuhan mau mencari orang yang bersungguh hati dengan Dia. Dan yang mau berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Saya di luar tuh, lewat kaca, karena tim itu hanya khusus untuk tim inti. Jadi ketika ditantang menyerahkan diri pada Tuhan, maka di luar di Biara Karmel Bandung itu, tempat pertemuan, saya mengangkat tangan saya. Saya berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Dan saya bersyukur, Tuhan juga melihat sendirian saya di luar, saya persembahkan hidup saya bagi Tuhan. Dan luar biasa Tuhan mengubah, akhirnya saya jadi pewarta, saya 2 kali menjadi ketua forum komunikasi pewarta mimbar, Tuhan mengubah hidup saya, akhirnya. Ibu saya umurnya 95 tahun sekarang, dan berapa tahun lalu dia bilang kepada saya, kalau saya tua nanti, saya ikut kamu. Jadi saya sekarang diberi kehormatan untuk memelihara, menjaga ibu saya. Dulu hubungan kita ciong gitu, tapi sekarang jadi mesra banget, jadi penuh kasih. Dulu saya nggak pernah bayangkan, karena dulu 5 kalimat kita berantem. Saya bilang, udahlah Tuhan, kita dipulihkan, nggak saling menyerang aja, itu udah, saya udah bersyukur, nggak usahlah sampai saling mengasihi. Tapi sekarang luar biasa. Segala luka di hati disembuhkan, dibalut oleh kasih Tuhan, kami saling mengasihi, dan saya yang waktu itu sekolahnya nggak benar, mengecewakan orang tua, akhirnya bisa termasuk orang yang cepat lulus di Institut Teknologi Bandung. Dari seluruh angkatan, saya termasuk angkatan yang cepat lulus. Itu benar-benar only by His love, only by His grace. Dan apa juga yang kalau kita jatuh di dalam dosa, biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat. Seberapa besar dosa kita, kalau kita datang pada Tuhan, Dia selalu membuka tangannya, dan Dia berkata, aku mengampuni dan mengasihi engkau. Maka dengan apa dapat kita balas segala kebaikan Tuhan yang mengampuni segala dosa pelanggaran kita, yang menerima kita sebagaimana kita ada. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, kalau kita datang pada Yesus, Dia selalu mau mengampuni. Maka biarlah kita menghormati segala pengorbanannya. Kita menghormati segala pengorbanan Bapa di sorga yang mau mempersembahkan anaknya berdarah-darah untuk menebus kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Bapa di sorga, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Dan biarlah kita mau masuk dalam rencana Tuhan dan mau memuliakan Tuhan. Untuk saya mulai melayani Tuhan pewartaan itu tahun 80. Jadi saat sekarang sudah 41 tahun, saya tidak pernah menyesalinya, dan sekalipun saya persembahkan hidup saya, tenaga saya, waktu saya, uang saya, tidak pernah cukup untuk membalas kasih Tuhan yang sudah selalu mengampuni, selalu menolong, selalu memulihkan, dan selalu menyelamatkan, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan nyanyikan satu lagu, mungkin refnya aja, dengan apa dapat kubalas segala kebaikanmu. Mungkin kita lagi ngalamin susah, ngalamin pandemi atau apa, tapi coba ingat-ingat, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Bunga mawar itu ada mawar yang harum, ada duri-durinya juga. Kalau kita perhatikan duri-durinya, kita jadi nggak bersyukur. Tapi biarlah kita juga mau menikmati wanginya bunga mawar. Kebaikan-kebaikan Tuhan jangan pernah kita lupakan. Dan
segala masalah, segala ujian, pencobaan ada kadaluarsanya. Di situ Tuhan menguji cinta kita kepada Tuhan. Dan biarlah segala uji-ujian ini kita bertahan dengan kuatan Roh Kudus dan akan berubah menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Dengan apa dapat kubalas segala ambil segala segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. apapun dosa dan pelanggaran kita bawa pada Tuhan. Karena sedalam-dalamnya dosa kita, kasih Yesus lebih dalam lagi. Anaknya yang tunggal saja Dia persembahkan demi cintanya bagi setiap kita. Jangan pernah meragukan cinta Tuhan. Tetap positif kepada Tuhan. Dan biarlah semua ujian dalam hidup kita bertahan dengan kuat Roh Kudus. Dan pasti keluar sebagai pemenang dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin bisa dari awalnya kita nyanyikan lagu ini. Silakan para pemuji. Allah yang setia, Walaupun kita tidak setia, Allah setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Nyatakan kasih-Mu kepada anak-anak muda ini. Curahkan kasih. Balut segala luka di hati. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus mau menerima kita apapun. Kau Dia mau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya.
kasih pengampunan Tuhan melawat kita. Kita semua terima oleh Tuhan. Seberapa berdosa pun, seberapa buruk, kita semua diterima oleh Tuhan. Mungkin ada yang kurang bisa diterima oleh orang tuanya atau oleh sesamanya. Tapi Tuhan Yesus selalu menyambut dan menerima kita. Karena kita diciptakan. Kita semua berharga dan mulia di mata Tuhan. Mungkin ada orang yang memikirkan kita kurang berharga, tapi di mata Tuhan, karena kita adalah ciptaannya, kita semua berharga dan sangat mulia, sehingga Dia mau mengirim Putra yang tunggal untuk betapa lebar, betapa panjang dan tinggi kasih. Secara lama. Tercurah kasih-Mu Tuhan. Hati yang gersang, hati yang sedih, hati yang terluka. Tercurah kasih-Mu Tuhan. Banjiri kami Tuhan dengan kasih. Pulihkan semua yang terluka Tuhan. Sembuhkan. Berikan pengharapan baru Tuhan pada yang nyaris putus asa. Yang letih lesu berbeban berat, berikanlah kelegaan Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan. Kita nyanyikan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Kuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami puji Kau Tuhan. Kau pulihkan hubungan mereka dengan orang tua mereka. Pulihkanlah segala sakit hati, segala dendam dengan orang tua, dengan keluarga Tuhan. Biarlah kuasa kasih memulihkan mereka. Ada juga yang dikhianati oleh sahabatnya. Biarlah Kau yang pulihkan hatinya Tuhan. Biarlah kami melepaskan semua dendam, semua sakit hati, supaya boleh diisi dengan kuasa kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk yang khawatir akan ekonomi, pekerjaan, hari esok, kami berdoa, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara engkau. Burung dipelihara, dipelihara. Terlebih lagi diri. Bunga di padang, Tuhan hiasi. Terlebih lagi diri. Biarlah kami tetap punya iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan yang sudah mempersembahkan putra yang tunggal bagi menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kami selalu positif kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan hormat bagi namamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tante. Oke, silakan saya balikan kepada MC-nya, Fani, sebelum kita masuk ke persembahan. Terima kasih Tante Meike untuk firman-Nya malam hari ini. Teman-teman, kita mau foto bersama. Mohon dibuka semua kameranya. Teman-teman host, boleh dibantu untuk foto. Yang fotoin siapa? Halo? Ya, aku ya. Oh iya. Ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Bentar ya. Dibuka kameranya, dibuka. Halaman kedua, siap. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you semuanya. Selanjutnya kita mau ke persembahan. Saya kembalikan ke tim pujian. Silakan. Oke, kita masuk ke dalam persembahan. Kita nyanyikan lagu ini. Kalau kita percaya setiap janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Amin.
Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Silakan saya balikan lagi ke Fani MC-nya. Oke, terima kasih teman-teman pujian. Teman-teman semua, malam hari ini saya punya beberapa pengumuman. Yang pertama, kita punya intensi doa, dan teman-teman yang punya wujud doa atau mau mengucap syukur, boleh banget mengisi di form doa yang sudah di-share oleh teman-teman iShare di chat kolom. Nah, di situ nanti akan didoakan oleh teman-teman anggota dan kerahasiaannya terjamin. Next. Pengumuman selanjutnya. Oh ya, kita mau sama-sama mengucapin thank you untuk Kak Meike. Kita mau sama-sama bareng-bareng ya semuanya ya. 1, 2, 3. Thank you Kak Meike untuk pelayanannya. Kami mengasihimu. Semoga semakin diberkati pelayanannya ya Kak. Sama-sama. Ya. Next. Nah, saya punya kabar gembira buat kita semua. Mulai bulan mulai bulan Mei ini, kita PD-nya udah nggak 2 minggu sekali lagi teman-teman, tapi seminggu sekali. Asik. Jadi nggak nunggu kelamaan ya. Dan Berem nih. Dan PD bulan Mei ini kita berseris, jadi wajib banget jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau malam hari ini kita belajar dari pribadi yang penuh setia, minggu depan kita akan sama-sama belajar dari pribadi yang setia, yang dibawakan oleh Chief Vincentia Iskandar. Yeay. Pengumuman selanjutnya, next. Nah, kita juga kedatangan teman-teman dari SEP, yaitu Reski dan Olen. Silakan untuk pengumumannya. Saya persilakan. Halo, Reski dan Olen. Halo, shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Sungguh luar biasa
firman yang dibawakan oleh Kak Meike itu sungguh-sungguh menguatkan buat kami juga selaku tamu yang hadir pada malam ini. Dan adapun yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini yaitu adalah promosi tentang SEP. Di SEP Sekina itu SEP OMK akan membuka perekrutan baru di angkatan 19. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin bergabung, nanti Sis Olen boleh menyampaikan apa-apa aja sih persyaratannya. Sis Olen, silakan. Ya, halo Shalom semuanya. Shalom. Enggak ya? Enggak ya? Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengaran, puji Tuhan ya. Jadi teman-teman, seperti tadi ya kita sudah dengar SEP ini apa sih? SEP ini sekolah evangelisasi pribadi. Nah, sebagai kita adalah para evangelizer ya teman-teman, pembawa kabar sukacita, kita dipanggil nih, call to his purpose. Jadi teman-teman semuanya di sini pasti rindu dong ya, jadi seorang pembawa kabar baik ya. Tentunya kita sebagai orang Katolik, kita harus membawakan kabar baik bagi sama kita. Nah, di sini SEP ini buka angkatan baru nih ya, angkatan selanjutnya, angkatan 19, buat teman-teman yang berminat, itu syaratnya cuma 17 sampai 35 tahun dan harus Katolik ya teman-teman, juga single atau tidak menikah. Jadi nanti jadwalnya itu akan diadakan dari mulai Juni sampai nanti Desember teman-teman. Jadi Juninya tuh sudah mulai di tanggal 19 dan 26 Juni kita akan ada briefing awal dan wawancara hati, disingkat wawan hati ya teman-teman. Nah ini kita cukup berkontribusi 450.000 karena ini secara online ya, masih dilakukan secara online, jadi belum bisa ke Shekinahnya langsung gitu. Tapi nggak usah sedih karena 450.000 ini sangat bisa dicicil teman-teman. Jadi di dalam sebulan sangat murah meriah sekali ya teman-teman, apalagi terpanggil menjadi evangelizer dengan harga yang cukup fantastis gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau kalian misalnya mau nih tertarik atau mau selanjutnya mau tanya-tanya nih atau mau lihat sih seperti apa sih kegiatan-kegiatannya SEP ya, bisa dibuka di Instagramnya SEP, bisa aku ketik di chat @sep.omk ya. Boleh Sis Reski ketikin Instagramnya. Dan ada juga sini kontak personnya buat teman-teman, nanti bisa dicatat nomornya dan bisa melakukan pendaftaran juga di link yang ada di Instagramnya sep.omk. Ya, gitu teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Tanya langsung. Dan Olen, teman-teman dari SEP. Thank you. Thank you. Oke, kita kembali ke pengumuman kita. Selanjutnya, pengumuman berikutnya. Silakan. Sambil menunggu, saya mau ingetin lagi teman-teman yang belum mengisi link absen, mohon segera diisi. Ada linknya di chat kolom. Jadi nanti teman-teman untuk next PD selanjutnya kita akan bantu remind lewat kontak yang teman-teman berikan. Oke, pengumuman saya selanjutnya. Youth Komunitas Amazing Grace mempunyai sosial media, ada Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube. Jadi teman-teman yang belum follow atau belum add Facebook-nya, boleh di-follow. Untuk Facebook-nya di Youth Komunitas Amazing Grace, TikTok-nya Youth KAG, Instagram-nya di Youth KAG_official, dan di YouTube-nya ada KAG Komunitas Amazing Grace. Untuk YouTube-nya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Next. Selanjutnya, teman-teman baru belum ada. Next. Nah, hari ini ada yang berulang tahun. Siapa dia? Ayo ngaku atau mau disebut? Buka. Dea. Kak Meike, boleh tolong doakan Dea yang berulang tahun hari ini, tepat hari ini ya Dea ya? Ya. Kak Meike, dipersilakan. Oke, kita berdoa ya sama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Kami berdoa untuk Dea. Kami sungguh berdoa supaya Dea semakin mengenal Engkau lebih lagi, mengenal rencanamu dalam hidupnya, dan dia boleh masuk Tuhan di dalam
rencanamu, dan dia boleh makin hari makin bertumbuh, menjadi dewasa dalam Tuhan, makin berbuah lebat bagi kemuliaan namamu. Engkau yang pakai dia menjadi berkat bagi keluarganya, bagi orang-orang dekat dengan dia, sahabatnya, dan biarlah Yesus makin besar di dalam dirinya, dan dia makin kecil, Yesus makin bertambah, dia makin berkurang, dan dia boleh jalan dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain, dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Kau memegang tangannya dengan tangan kananmu yang kuat dan membawa kemenangan. Dan biarlah dia boleh semakin bahagia, semakin diberkati, dan semakin dipakai Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Dea. Amin. Amin. Terima kasih Kak Meike. Happy birthday, Dea. Musik. Musik. Happy birthday. Birthday. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Day, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Day to you. Happy birthday. Day, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Dea. Gratis Dea. Dan buat teman-teman, saya mau ngingetin sekali lagi untuk minggu depan untuk mengikuti persekutuan doa kami kembali. Jangan lupa ajak teman-temannya, saudaranya, atau siapapun untuk mengikuti persekutuan doa ini untuk kita boleh bertumbuh bersama, memuji, menyembah Tuhan bersama. Sekian pengumuman dari saya, silakan kembali ke tim pujian. Silakan tim pujian. Oke, tidak berasa sudah mau berakhir. Oke teman-teman, kita mau tutup acara kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, satukan roh dalam Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati lewat pujian dan penyembahan-Mu Tuhan, penyembahan kepadamu dan juga lewat firman-Mu yang telah Kau taburkan lewat kami kelolong Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kami berdoa buat kami kelolong, semoga selalu Engkau temani dia dalam saat suka maupun duka, biar Engkau perluas talenta-talenta yang telah Kau titipkan kepada dia, sehingga dia dapat menjadi berbuah lebat Tuhan Yesus lewat talenta yang telah Kau titipkan kepada dia. Biarlah kami kelolong terus menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan lidah-Mu, dan terutama menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan mengutus kami kelolong mewartakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mengakhiri acara kami pada malam hari ini, dan minggu depan semoga Engkau mempersatukan kami kembali lewat acara ini dengan semangat baru, dengan hati yang penuh kerinduan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dan Roh Kudus, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita bersorak bahwa Tuhanlah adalah kekuatan kita, kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
Kaulah sumber kuatku. Mari sama-sama dengan iman kita nyatakan. Lembah yang kelam kan ku lewati, amin. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Semuanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita sorak-sorak haleluya bagi Tuhan. Terima kasih, see you. Tuhan Yesus memberkati.